Tepat diumumkan hari ini, Shin Tae-yong segera pulang ke Korea Selatan pekan ini. Ini dia tekad Presiden Prabowo untuk sepak bola Indonesia. Wah. Di tengah kabar kepulangan Shin Tae-yong, Liano Reinders tiba-tiba bilang begini meskipun tak jadi pemain utama Shin Tae-yong. Simak berita selengkapnya yang pasti bikin kalian terkejut mendengarnya. Nah, ini baru super top Marco Top. Trio timnas Indonesia siap guncangkan Australia dan Arab Saudi. Kira-kira siapa ya trio timnas Indonesia tersebut? Waduh, seperti tak ada beban. Shin Tae-yong tiba-tiba bicara jujur soal kesempatan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Yang pasti bikin kalian optimis timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong tinggalkan Indonesia pekan ini. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dijadwalkan meninggalkan Indonesia pekan ini. Kepulangannya ke Korea Selatan menjadi kabar yang menyentuh banyak hati, khususnya para pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya, sosok pelatih asal Yeongdeok ini telah menjadi figur sentral dalam perjalanan tim Garuda selama beberapa tahun terakhir. STY resmi diberhentikan dari tugasnya sebagai pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025, meskipun kontraknya sebenarnya masih berlaku hingga 2027. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat kontribusinya yang signifikan dalam membangun kekuatan sepak bola nasional. Kini, kursi pelatih kepala telah diisi oleh Patrick Kluivert, mantan bintang sepak bola Belanda. Berita kepulangan STY ke Korea Selatan dikonfirmasi oleh Jeong Seok-soo, penerjemah yang setia mendampingi STY selama masa tugasnya di Indonesia. Dalam unggahan Instagramnya, Jeong menyebutkan bahwa pelatih berusia 54 tahun ini akan terbang dengan pesawat Korean Air pada 26 Januari 2025 pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas dedikasinya selama ini, tulis Jeong, disertai dengan ucapan penuh rasa hormat kepada pelatih yang telah membawa banyak perubahan positif dalam dunia sepak bola Indonesia. Warganet pun langsung membanjiri kolom komentar dengan beragam ekspresi emosi. Ada yang mengusulkan untuk mengadakan konvoi hingga bandara sebagai penghormatan terakhir, sementara yang lain menyampaikan rasa terima kasih dan harapan terbaik untuk karier STY ke depan. Sebelum kembali ke negaranya, STY sempat menyisihkan waktu untuk terlibat dalam sebuah film horor komedi berjudul Ghost Soccer, Bola Mati. Sebagai cameo, ia menunjukkan bahwa dirinya tetap memiliki semangat untuk memberikan hiburan kepada masyarakat Indonesia meskipun perannya kali ini berbeda dari dunia sepak bola. Ketika ditanya mengenai masa depannya, STY mengaku bahwa ia memiliki banyak tawaran dari berbagai klub dan tim nasional. Namun, ia memilih untuk beristirahat sejenak sebelum mengambil langkah berikutnya. Kepergian STY tentu menjadi momen yang berat bagi banyak pendukung timnas Indonesia. Namun dedikasi dan kenangan yang ia tinggalkan akan selalu diingat. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan ini tepat atau justru menjadi kehilangan besar bagi sepak bola Indonesia? Jangan ragu untuk menyampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Presiden Prabowo dukung penuh sepak bola Indonesia. Di tengah kabar kepulangan Shin Tae-yong ke Korea Selatan, perhatian publik kembali tertuju pada masa depan sepak bola Indonesia. Kepergian pelatih yang berjasa membawa timnas Indonesia menuju berbagai pencapaian ini disertai beragam reaksi dari masyarakat. Namun Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang penuh semangat tentang komitmennya terhadap kemajuan sepak bola nasional. Dalam pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan menggelontorkan dana besar untuk mendukung program-program PSSI.
Total anggaran yang disiapkan mencapai 227 miliar rupiah per tahun, meningkat dari alokasi sebelumnya sebesar 150 miliar rupiah. Dana ini akan dicairkan secara bertahap mulai Januari 2025, dengan tahap pertama sebesar 25 miliar rupiah. Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi atas prestasi Timnas Indonesia di berbagai kategori, mulai dari tim senior, kelompok umur, hingga Timnas Putri. Dukungan finansial ini diharapkan menjadi tonggak baru bagi kemajuan sepak bola Indonesia, termasuk mempersiapkan Timnas U17 dan U20 untuk Piala Asia tahun depan, serta program pemusatan latihan jangka panjang bagi Timnas Putri. Namun di balik kabar baik ini, isu lain turut menyita perhatian publik. Banyak fans Garuda merasa kecewa atas pemecatan Sintayong yang dianggap sebagai langkah kurang bijak dari PSSI. Beberapa suara bahkan menuding bahwa PSSI tidak memberikan apresiasi yang cukup kepada STY meskipun ia telah membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia. Tidak hanya itu, muncul kabar miring bahwa PSSI menyewa buzzer untuk meredam kritik atas keputusan pemecatan STY. Jika benar, hal ini tentu menjadi ironi mengingat dana besar yang digelontorkan pemerintah seharusnya difokuskan sepenuhnya untuk pengembangan sepak bola, bukan untuk menangani isu-isu negatif di media. Fans Garuda berharap PSSI dapat memanfaatkan anggaran ini dengan bijak. Fokus utama haruslah pada peningkatan kualitas pemain, pembinaan usia muda, dan pencapaian prestasi di tingkat internasional. Jangan sampai dana yang begitu besar disalahgunakan atau dialihkan untuk hal-hal yang tidak berkontribusi pada kemajuan sepak bola. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan langkah PSSI saat ini? Atau justru memiliki pandangan lain terkait kepulangan Sintayong dan penggunaan dana besar ini? Mari sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Eliano Reijnders tiba-tiba bicara belak-belakan di tengah kabar Sintayong pulang ke Korea Selatan. Eliano Reijnders, pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia, baru-baru ini membuat pernyataan menarik tentang pengalamannya bermain untuk skuad Garuda. Dalam wawancaranya dengan media Belanda Voetbal International, pemain PEC Zwolle ini membagikan kesan mendalam tentang atmosfer sepak bola di Indonesia, terutama fanatisme supporter yang menurutnya sangat luar biasa. Eliano mencatat debutnya bersama Timnas Indonesia saat bermain imbang 2-2 melawan Bahrain di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 10 Oktober 2024. Namun, momen yang paling membekas bagi Eliano adalah ketika ia berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Pada laga melawan Arab Saudi, di mana Indonesia meraih kemenangan bersejarah 2-0, ia menyaksikan langsung bagaimana energi supporter membakar semangat seluruh tim meski dirinya hanya berada di bangku cadangan. Saya sangat kagum dengan atmosfer di stadion. Para supporter sangat fanatik dan energinya luar biasa. Bahkan di luar stadion, mereka begitu antusias. Saya sampai kesulitan menyeberang jalan karena banyak yang ingin berfoto, ujarnya. Tidak hanya itu, Eliano juga menceritakan pengalaman uniknya menerima berbagai hadiah dari penggemar Indonesia. Hadiah itu tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anaknya yang turut ia bawa ke Indonesia. Anak saya mendapatkan banyak mainan dinosaurus dari masyarakat di sana. Mereka benar-benar menyukai anak-anak, ujarnya sambil tersenyum. Eliano juga memuji keramahan masyarakat Indonesia serta pengelolaan tim yang menurutnya sangat profesional. Orang-orangnya sangat baik dan semuanya diatur dengan sangat baik untuk kami. Indonesia adalah negara yang luar biasa, tambah pemain yang berposisi sebagai bek kanan dan sayap kanan ini. Meski tidak selalu mendapatkan banyak kesempatan bermain di bawah arahan Sintayong, Eliano tetap optimistis tentang masa depannya bersama Timnas Indonesia. Ia berharap bisa lebih sering tampil, terutama setelah Patrick Kluivert kini menggantikan Sintayong sebagai pelatih kepala. Di tengah kabar kembalinya Sintayong ke Korea Selatan, pernyataan Eliano ini memberikan pandangan positif tentang bagaimana Timnas Indonesia telah berkembang. Namun banyak fans Garuda yang kecewa atas keputusan PSSI untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan STY mengingat kontribusinya dalam membawa timnas ke level yang lebih tinggi.
Kini harapan besar ada pada pelatih baru dan komitmen PSSI untuk terus mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan mengganti Shin Tae-yong sudah tepat? Ataukah Anda memiliki pandangan lain tentang perkembangan timnas Indonesia? Yuk, tulis pendapat Anda di kolom komentar. Trio timnas Indonesia siap guncang Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi dua pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga melawan Australia dan Bahrain, harapan besar tertuju pada trio andalan Ole Romenyi, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk yang diyakini mampu mengguncang lini pertahanan lawan. Pertandingan pertama akan digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney saat Indonesia bertandang menghadapi kekuatan Australia yang dikenal dengan permainan fisiknya. 5 hari kemudian, timnas Indonesia akan kembali ke tanah air untuk menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kedua laga ini menjadi penentu nasib Indonesia di grup C, di mana mereka saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Peluang untuk lolos ke fase berikutnya akan terbuka lebar jika timnas Indonesia mampu meraih kemenangan di dua laga penting ini. Perubahan besar terjadi di tubuh timnas Indonesia setelah kehadiran pelatih anyar Patrick Kluivert. Mantan pemain bintang Barcelona dan timnas Belanda ini membawa angin segar dengan pendekatan baru yang lebih dinamis. Kluivert memaksimalkan potensi pemain-pemain naturalisasi seperti Ole Romenyi, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk untuk menciptakan trio lini depan yang mematikan. Ole Romenyi, pemain berusia 24 tahun yang kini memperkuat klub Oxford United di Inggris, diandalkan sebagai ujung tombak. Ketajaman dan pengalamannya bermain di Eropa membuatnya menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan lawan. Ragnar Oratmangoen dengan kecepatan dan kreativitasnya siap memberikan tekanan dari sisi sayap. Sementara itu Rafael Struijk yang masih muda namun memiliki teknik mumpuni akan menjadi pelengkap sempurna bagi trio ini. Dukungan dari lini tengah juga akan menjadi kunci penting. Nama-nama seperti Jairo Riedewald dan Tom Haye diproyeksikan untuk memperkuat transisi serangan dan memberikan umpan-umpan matang ke lini depan. Di sisi lain, sektor pertahanan yang dipimpin oleh Eliano Reijnders dan Calvin Verdonk diharapkan mampu menghadang serangan balik cepat dari Australia dan Bahrain. Meski tantangan yang dihadapi tidak mudah, kepercayaan diri para pemain berada di puncak. Pengalaman Patrick Kluivert di kancah internasional serta dukungan luar biasa dari supporter Indonesia menjadi modal penting bagi timnas Garuda untuk memberikan yang terbaik. Apakah trio Romenyi, Oratmangoen, dan Struijk mampu menjadi pembeda dalam dua laga ini? Mampukah Indonesia mencetak sejarah baru di bawah asuhan Patrick Kluivert? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan beri dukungan untuk skuad Garuda. Pelatih Australia kirim pasuar jelang hadapi timnas Indonesia. Jelang laga panas kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Australia, Tony Popovich, mulai mengirimkan pesuar yang memanaskan suasana sebelum menghadapi timnas Indonesia. Pertandingan yang akan digelar pada Maret 2025 di Sydney Football Stadium ini menjadi laga krusial bagi kedua tim yang sama-sama mengincar tiket lolos langsung ke Piala Dunia. Dengan Australia berada di posisi kedua grup C dan Indonesia membuntuti di peringkat ketiga, jarak poin yang tipis membuat pertandingan ini penuh tekanan dan gengsi. Popovich dengan tegas menyatakan keyakinannya pada performa tim Soccer Oz. Ia mengklaim anak asuhnya tengah berada dalam kondisi terbaik, baik secara fisik maupun mental. Hasil imbang yang berhasil mereka raih di laga tandang melawan Bahrain pada matchday sebelumnya dianggap sebagai bukti kekuatan timnya dalam menghadapi tekanan. Kami berada di dua posisi teratas dan itu adalah tempat yang pantas kami pertahankan, ucap Popovich dengan nada penuh percaya diri. Tak berhenti di situ, Popovich bahkan mengirim sinyal bahwa Australia siap tampil habis-habisan melawan timnas Indonesia. Pertandingan melawan Indonesia adalah langkah pertama untuk memastikan perjalanan kami tetap mulus menuju Piala Dunia, tambahnya. Suar ini jelas menjadi peringatan bagi Patrick Kluivert dan skuad Garuda yang harus menghadapi agresivitas tuan rumah di depan ribuan pendukung setia mereka.
Namun tantangan bagi timnas Indonesia tak hanya berasal dari ucapan Popovic. Statistik juga tak berpihak pada Garuda. Dalam 5 pertemuan terakhir dengan Australia, Indonesia belum sekalipun meraih kemenangan. 2 kali hasil imbang menjadi pencapaian terbaik, sementara 3 laga lainnya berakhir dengan kekalahan. Rekor tandang ke Australia juga tak menggembirakan karena Indonesia belum pernah membawa pulang 3 poin dari tanah Socceroos. Meskipun demikian, Patrick Kluivert bukanlah sosok yang mudah terpengaruh psuar lawan. Mantan pemain bintang Barcelona ini telah membawa angin segar bagi timnas Indonesia dengan gaya permainan yang lebih terorganisir. Dengan mengandalkan trio oleh Romeni, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk di lini depan, Kluivert memiliki senjata andalan untuk menembus pertahanan Australia yang dikenal solid. Laga ini bukan hanya soal teknik dan taktik, tetapi juga soal mental. Kepercayaan diri skuad Garuda akan diuji, terutama saat menghadapi tekanan besar di kandang lawan. Namun dukungan penuh dari supporter Indonesia yang selalu setia bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan kejutan di Sydney. Akankah Indonesia berhasil mematahkan dominasi Australia dan mencetak sejarah baru? Atau justru Socceroos yang akan semakin kokoh di posisi kedua? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apa strategi yang menurutmu harus dilakukan Kluivert untuk meredam agresivitas Socceroos? Tak ada beban, Sintayong akhirnya bicara jujur soal kesempatan timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Timnas Indonesia sedang berada di momen penting dalam perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, skuad Garuda berhasil menembus babak ketiga, sebuah pencapaian yang menjadi sejarah baru bagi sepak bola tanah air. Namun perjalanan ini tidak mudah, terutama dengan kondisi saat ini di mana pelatih Sintayong yang dianggap sebagai arsitek kemajuan besar timnas telah digantikan oleh Patrick Kluivert. Sintayong yang membawa banyak perubahan positif selama masa jabatannya pernah menyebut bahwa Indonesia berada di grup neraka dalam babak ketiga ini. Pernyataannya bukan tanpa alasan. Timnas harus berhadapan dengan raksasa Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Persaingan ketat di grup ini membuat peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia hanya sekitar 20 hingga 30% menurut Sintayong. Meski begitu, ia menegaskan bahwa dengan kerja keras dan pendekatan yang realistis, timnas masih memiliki peluang untuk finish di posisi ketiga atau keempat yang membuka jalan ke babak berikutnya. Salah satu kekuatan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin adalah keberanian menggunakan banyak pemain muda sebagai bagian dari rencana jangka panjang. Ia percaya meskipun hasil instan sulit diraih, fondasi kuat yang dibangun sekarang akan memberikan hasil besar di masa depan. Namun situasi berubah ketika Patrick Kluivert mengambil alih kendali. Pelatih asal Belanda ini dihadapkan pada tantangan besar untuk melanjutkan tren positif yang telah dirintis oleh Shin. Harapan masyarakat Indonesia kini ada di pundak Kluivert untuk membawa timnas melampaui ekspektasi dan mencetak sejarah baru. Pernyataan jujur Sintayong yang mengakui sulitnya persaingan, namun tetap penuh optimisme, mencerminkan sikap seorang pelatih yang memahami realitas tetapi tidak kehilangan semangat. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, ia berharap timnas bisa tampil maksimal meskipun harus menghadapi rintangan berat. Kini pertanyaan besar adalah mampukah Patrick Kluivert meneruskan semangat tersebut dan membawa Indonesia meraih prestasi lebih tinggi? Bagaimana pendapatmu tentang peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Apakah pergantian pelatih ini akan berdampak positif atau justru sebaliknya? Tulis opinimu di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Marcelino Ferdinand bermain memukau di Inggris. Bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kembali mencuri perhatian dunia sepak bola internasional setelah tampil luar biasa bersama Oxford United di ajang Oxfordshire Senior Cup. Dalam pertandingan perempat final melawan Banbury United FC yang digelar di Banbury Plant Hire Community Stadium pada Rabu 22 Januari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Marcelino menjadi salah satu aktor utama kemenangan besar timnya dengan mencetak 2 gol.
Marcelino yang dipercaya tampil sebagai starter langsung menunjukkan kelasnya. Pada menit ke-15, ia mencetak gol perdananya di pertandingan ini setelah menerima umpan matang dari Leo Snowden. Gol ini menjadi pembuktian kualitas Marcelino sebagai pemain muda bertalenta yang mampu bersaing di kancah sepak bola Inggris. Tak berhenti di situ, hanya berselang beberapa menit, pemain berusia 20 tahun ini kembali menunjukkan magisnya. Kali ini, ia mencetak gol indah hasil kerja sama apik dengan Casway Burton. Umpan cutback yang diterima Marcelino di depan kotak penalti berhasil ia konversi menjadi gol kedua untuk Oxford United, mengubah skor menjadi 3-0 sebelum turun minum. Penampilan gemilang Marcelino terus memberikan energi positif bagi timnya. Meski ia ditarik keluar pada menit ke-75 untuk memberi kesempatan pada pemain lain, kontribusi 2 golnya sudah cukup memastikan Oxford United tampil dominan. Pertandingan berakhir dengan skor telak 6-0 dan Oxford United melaju ke babak semifinal Oxfordshire Senior Cup dengan penuh percaya diri. Performa Marcelino dalam pertandingan ini kembali membuktikan bahwa dirinya adalah aset berharga bagi sepak bola Indonesia. Bermain di Liga Inggris yang dikenal sebagai salah satu liga paling kompetitif di dunia, Marcelino tidak hanya mampu beradaptasi tetapi juga memberikan dampak nyata bagi timnya. Dengan usianya yang masih muda, potensi Marcelino untuk terus berkembang sangatlah besar. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang merasa bangga melihat pemain lokal bersinar di kancah internasional. Keberhasilan Marcelino di Inggris bisa menjadi inspirasi bagi pemain muda lainnya untuk berani bermimpi besar dan menunjukkan bahwa talenta Indonesia mampu bersaing di level dunia. Bagaimana pendapat Anda tentang penampilan Marcelino Ferdinand? Apakah ia bisa menjadi bintang besar di Liga Inggris atau bahkan bermain di tim elite Eropa lainnya? Tulis opini Anda di kolom komentar dan mari kita dukung terus perjalanan Marcelino untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Skenario Liano Reijnders bisa dapat menit bermain di timnas Indonesia era Kluivert. Liano Reijnders, gelandang muda yang baru saja menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada akhir September 2024 sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Meski baru sekali tampil bersama timnas Indonesia, peluangnya untuk menjadi pemain reguler di era Patrick Kluivert diprediksi terbuka lebar, terutama setelah ia menunjukkan performa apik bersama PEC Zwolle di Eredivisie. Reijnders sempat kesulitan mendapatkan tempat di timnas Indonesia pada era Shin Tae-yong. Ia hanya dimainkan selama 45 menit dalam laga imbang 2-2 melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu namanya sempat tersisih dari skuad Garuda dalam beberapa pertandingan penting. Shin Tae-yong secara terbuka menyebut bahwa kemampuan Liano belum cukup untuk memenuhi ekspektasi di level internasional. Namun, situasi ini mulai berubah. Dalam 4 laga terakhir PEC Zwolle, Reijnders selalu dipercaya tampil sebagai starter. Penampilannya bahkan membantu Zwolle meraih kemenangan gemilang atas PSV Eindhoven dengan skor 3-1. Asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat, memantau langsung performa Liano dalam laga tersebut, menandakan bahwa perhatian staf kepelatihan kini tertuju padanya. Ricky Nelson, asisten pelatih Persija Jakarta, menyatakan optimisme bahwa Liano akan mendapat kesempatan lebih banyak di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Ricky percaya Kluivert yang dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan taktis dan visioner akan memberi ruang bagi pemain muda seperti Liano untuk membuktikan kemampuannya. Tidak mungkin kita menaturalisasi pemain tanpa memanfaatkannya. Jika dia sudah menunjukkan perkembangan di klub, saya yakin Kluivert akan mencoba memberinya peran di timnas, ujar Ricky Nelson. Namun Ricky juga menekankan bahwa tanggung jawab besar kini ada di pundak Reijnders. Kesempatan untuk bermain di timnas Indonesia harus dimanfaatkan dengan baik. Ia harus membuktikan bahwa dirinya tidak hanya layak mengenakan seragam Garuda, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi tim. Pertandingan uji coba melawan Australia pada Maret mendatang bisa menjadi momen penting bagi Liano untuk menunjukkan bahwa dirinya pantas menjadi pemain reguler. Kinerja yang solid tidak hanya akan membungkam kritik, tetapi juga memantapkan posisinya di skuad utama.
Apakah menurut Anda Liano Reijnders layak mendapatkan menit bermain lebih banyak di bawah Patrick Kluivert? Atau adakah pemain lain yang menurut Anda lebih pantas untuk diandalkan? Yuk, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita berdiskusi.